Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat sehat kita semua sudah berada di meeting yang ketiga ya dalam pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 dalam pembelajaran diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2022. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap sehat, sukses hingga akhir dari pelatihan ini ya. Baik, untuk memulai acara ini semoga berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, kemudian memberikan manfaat apa yang sudah Bapak Ibu luangkan ya, luangkan waktu, luangkan tenaga, ataupun mungkin hal yang lainnya. Semoga semua yang Bapak Ibu lakukan itu bermanfaat bagi diri Bapak Ibu, bagi peserta didik kita, dan bagi pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, kita mulai acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, ini di meeting yang terakhir ya. Nah, ini mohon maaf juga lagi agak-agak batuk pilek gitu ya. Jadi suara saya mungkin kalau kurang nyaring, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya Bapak Ibu. Saya izin dulu untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di meeting di PowerPoint? Okay. Jadi di meeting ketiga itu Microsoft Sway dan OneNote. Jadi nanti kita akan mendiskusikan Microsoft Sway dan OneNote sama dengan saya Juniati dari SMA Al-Hayat Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk materinya, yang pertama adalah Sway, Microsoft Sway. Itu kita akan mendiskusikan untuk memulai Microsoft Sway, kemudian fitur dasar, kemudian card atau kartu, kemudian card group atau kartu yang berupa grup, kemudian desain dari Sway untuk mempercantik tampilan gitu ya. Kemudian bagaimana pengaturan saat membagikan Sway, setting tambahan, kemudian mereview Sway. Sedangkan untuk OneNote, kita akan mendemonstrasikan dari membuat OneNote, kemudian fitur-fitur OneNote yaitu bagian atau saya izin matikan audionya ya Bapak Ibu ya, biar tidak mengganggu. Ya, mikrofonnya Bapak Ibu saya matikan dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan saat diskusi saya nyalakan lagi ya. Saya kembali ke PowerPoint-nya. Jadi di sini untuk OneNote kita akan membuat OneNote ya, satu catatan. Untuk fiturnya yaitu bagian atau section, kemudian halaman atau page, kemudian fitur matematikanya, kemudian immersive reader ya. Nah, untuk tugasnya ini kedua-dua materi ini ada tugasnya Bapak Ibu. Jadi untuk materi Sway tugasnya membuat Sway dengan memasukkan teks, gambar, video, dan formulir atau kuis. Walaupun di rubriknya itu Bapak Ibu syaratnya ada 3 ya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih saja dari teks, gambar, video ini dan formulir ini mana yang dipilih. Kalau semua juga lebih bagus. Jadi disesuaikan dengan rubriknya ya Bapak Ibu supaya nilainya maksimal. Sedangkan untuk OneNote, kita membuat sebuah OneNote yang berisi itu
ada 3 bagian ya, minimal 3 bagian, dan tiap bagian itu memuat 2 halaman. Nah, ini nanti kita lihat juga di rubriknya ya. Rubriknya itu kalau sudah 3 bagian dan tiap bagian itu memuat 2, itu nilainya maksimal. Nanti diharapkan ya ada teks, gambar, dan video. Itu tergantung dari keterampilan Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang diperhatikan, yang dikumpulkan dari Sway dan OneNote ini adalah berupa linknya ya Bapak Ibu. Yang link Sway dan link OneNote. Tentu saja Bapak Ibu harus setting atau pengaturannya diubah, jangan yang guru inovatif, tapi pilih yang anyone with the link. Jadi siapapun orang dapat mengakses ya. Jadi diubah pengaturannya supaya nanti ketika saya periksa ya di Teams itu bisa terbuka gitu. Itu untuk juknisnya untuk materi kita hari ini. Selanjutnya saya langsung saja mendemokan tentang Sway dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memulai kita selalu ke browser. Bapak Ibu pilih aja Chrome atau Edge ya. Yang mana yang sering dipakai. Kita masuk melalui portal office.com seperti biasa ya. Yaitu kita ketikkan office.com ya. Nah, seperti ini office.com. Ibu klik. Kalau kita sudah pernah masuk, biasanya langsung ya. Kalau belum, diminta memasukkan akun dan sandinya. Dicek dulu apakah sudah benar. Sudah ya, akun guru inovatif. Selanjutnya kita akan memulai Sway. Bapak Ibu, kalau di sini belum tampak, bisa dicek di titik 9 sini ya. Nah, sini pilih yang Sway. Gambar hurufnya S. Mirip dengan SharePoint. Tapi ini ada S-nya kotak ini. Sway. Nah, kita klik aja. Nah, ini Bapak Ibu Sway-nya. Ini ada beberapa ya. Ada Sway kosong. Ini kalau kita ingin memulai yang baru. Ada juga mulai dari dokumen, boleh. Misalnya kita punya dokumen Word gitu ya, atau PowerPoint, kita langsung mau jadikan Sway, bisa juga. Hanya saja nanti mungkin urutan susunannya itu masih perlu diperbaiki gitu ya. Ini yang Sway berbentuk blok, ini yang proyek gitu ya. Buletin, ini yang berbentuk portofolio. Kita mulai dari Sway yang baru ya, Sway kosong baru. Nah, jadi Sway ini media yang sangat menarik Bapak Ibu. Jadi dengan Sway itu kita bisa dengan satu link Sway yang dibagi, tapi kita bisa membagikan langsung teks, video, gambar, bahkan formulir. Jadi dalam satu link udah lengkap gitu ya. Jadi kalau sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan minat siswa, mungkin gaya belajarnya, kayaknya ini tepat digunakan. Jadi dengan satu link udah memenuhi. Yang suka teks, yang suka gambar, yang suka video, ada semua langsung di sini. Kita kasih judul, misalkan saya mau bebas ya Bapak Ibu, mau materi pelajaran, mau kesukaan, misalkan Bapak-Bapak sukanya memancing, kadang dibuat sesuai tentang memancing, boleh. Ibu-ibu tentang memasak, boleh. Jadi bebas aja loh tugasnya. Misalkan saya mau membuat tentang Sungai Mahakam, ya, supaya Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur kenal dengan Sungai Mahakam yang terkenal di Kalimantan Timur ya. Sungai Mahakam. Ini judulnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bisa kita lihat ya, ada alur cerita. Alur cerita itu berarti alurnya ini ya Bapak Ibu. Ini ada desain itu berarti untuk mempercantik tampilan Sway ini.
ada putar ini untuk sementara gitu ya. Nah, kemudian ada bagikan, nanti itu pengaturannya ya. Di titik 3 ini juga nah, ada lagi pengaturan-pengaturannya, pengaturan pesuai. Kemudian yang di atas ini ada detail, ini latar belakang, ada penekanan. Penekanan ini kalau kita blok, Bapak Ibu, yang kita blok ini ya. Nah, kita klik penekanan, maka tampilannya dia menjadi tebal gitu ya. Kalau kita pilih yang action ini menjadi miring ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya nggak miringkan. Kita tambahkan latar belakang, misalkan ya supaya sesuai ini menarik, ada gambarnya gitu. Tambahkan latar belakang. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada disarankan. Disarankan ini ada titik kayak segitiga kecil gitu ya. Kita buka aja, ada banyak sumber-sumber di sini. Disarankan ini bisa dari OneDrive, bisa dari Flickr ya, bisa dari gambar Bing, YouTube, atau perangkat. Nah, jadi misalkan saya mau tentang Sungai Mahakam ini ngambil dari internet gitu ya. Jadi saya pilih yang gambar Bing, gambar ya. Nah, saya ketikkan di sini pencariannya apa gitu ya. Nah, ini hebatnya mesin Sungai ini lengkap Bapak Ibu ya. Jadi kita mau cari apa aja ada di sini. Ketika misalkan Sungai Mahakam. Ini supaya lebih banyak lagi, ini yang Creative Commons size-nya ini bisa kita tidak usah klik ya. Nah ini sungainya. Misalkan saya mau ambil yang ini yang ada jembatannya. Ini bisa kita klik gini Bapak Ibu, sudah tercentang, kita tambahkan, atau kita seret ke sini juga bisa. Nah, ada seret langsung. Ini sudah masuk ke sini, menjadi latar belakang dari judul kita. Saya tutup lagi yang ini. Selanjutnya, untuk menambahkan, ini Bapak Ibu ya, ada tambah di sini, ini yang diklik. Nah, Bapak Ibu mau menambahkan apa? Mau menambahkan teks kah? Atau gambar, ya, atau subjudul. Ini kalau ini subjudul. Subjudulnya. Nah, kalau subjudul berarti misalkan dari Sungai Mahakam ini apa gitu ya subjudulnya. Misalkan latar belakang atau apa gitu ya. Itu bisa ditambahkan. Saya cari di sini aja ya Pak Ibu ya, dari internet tentang Sungai Mahakam. Nah, ini. Misalkan saya cari yang ini, fakta-fakta menarik tentang Sungai Mahakam di Kaltim. Nah, ini kan ada teksnya ya, misalkan saya mau ambil yang teksnya ini dulu Bapak Ibu ya, saya copy aja supaya cepat aja. Jadi teksnya itu bisa kita ketik sendiri ya, atau kita mau sudah siapkan bahannya kita salin juga boleh. Jadi saya teksnya ini pilih teks untuk menambahkan teks, kemudian kita pastekan, saya paste ya. Nah ini udah muncul tadi yang saya copy. Di sini sama Bapak Ibu ada penekanan, penekanan itu berarti jadi blok ya. Aksen ini untuk poin ya, kalau ada kayak numberingnya, ini yang numbering yang berupa angka. Di sini ada yang kecil, ada yang besar, ada hapus. Ini untuk menghapus ini. Nah, saya mau tampilannya nanti biar lebih besar gitu ya. Ini saya blok, saya pilih yang ini. Nah, maka tampilan hurufnya lebih besar. Ini cara menambahkan teks ya, Bapak Ibu. Misalkan selanjutnya, nah kita mau nambahkan lagi, diklik lagi tadi ya di ujung sini. Misalkan saya contohkan menambahkan subjudul, misalkan ini ya. Nih, subjudulnya, tambahkan subjudul. Saya ngambil dari sini aja ya. Subjudulnya, misalkan ini, Sejarah Sungai Mahakam. Saya copy aja.
Nah, misalkan ini sejarah Sungai Mahakam ini adalah sub dari Sungai Mahakam. Jadi artinya bagian dari judul besar ini, Bapak Ibu. Sama mau ditambahkan latar belakang juga bisa. Misalkan tambahkan latar belakangnya yang gambarnya ini kita seret sini. Nah, bisa tutup ya. Nah, saya mau tambahkan lagi teksnya, misalkan seperti tadi di sini. Nah, ya. Situ ya, sini ya. Saya copy aja ya. Salin. Nah, saya perbesar lampirannya. Sudah menambahkan teks ya Bapak Ibu. Selanjutnya menambahkan gambar. Untuk gambar, kita bisa menambahkan gambar langsung ya. Ini ada pilih yang di sini yang gambar. Nah, untuk gambar, misalkan kita mau memilih gambar, beberapa gambar langsung gitu ya. Misalkan ini satu, sudah saya pilih ya Bapak Ibu. Di sini tulisannya satu sudah. Saya pilih lagi, misalkan sini 2 sudah ya. Ini 3, 4, 5, misalkan. Ini 6. 7 misalkan ya Bapak Ibu. Ada 7 nih yang saya tambahkan tulisannya di sini ya. Saya klik tambahkan. Nah, maka otomatis, ini saya tutup. Otomatis sudah masuk ke sini ada 7. Nah ini Bapak Ibu ya, gambarnya ada 7. Ini sudah tercentang biru seperti ini. Tinggal kita grupkan. Yang tadi yang card group itu seperti ini maksudnya. Kita grupkan. Nah, grupnya mau seperti apa? Apakah otomatis? Kalau otomatis berarti berjejer begini. Kalau tumpukan seperti ini. Kalau kisi yang ini. Kalau ini yang seperti slide ke kanan ke kiri. Misalkan saya senangnya yang tumpukan, saya pilih. Baru ini sudah grup tumpukan. Ya. Nah, ini untuk tampilnya yang kecil, sedang, besar. Nah, saya pilih yang sedang tampilannya. Sudah sampai sini, kita sudah menambahkan teks dan gambar. Selanjutnya, kita mungkin mau melihat tampilannya dulu. Kita lihat di sini, diputar ini. Nah, ini tampilannya. Nah, ini teksnya tadi. Ini yang sejarahnya. Nah, ini yang gambar tadi ya, Bapak Ibu, yang bertumpuk-tumpuk tadi. Oke, kita mau edit lagi. Misalkan menambahkan, ini yang di atas ini ya, ada edit. Ini kita kembali edit. Nah, saya mau nambahkan teks, gambar, sudah, video misalkan. Video, kita pilih sini, lagi tambah. Nah, untuk video, pilih yang di sini, media. Nah, ini ada video. Ya, jadi, kalau tadi posisinya di sini, pilih dulu yang media. Pilih video. Nah, nanti video ini Bapak Ibu disarankan sini kita ubah. Apa kita mau ambil dari perangkat, boleh dari laptop kita gitu ya. Atau dari YouTube juga bisa. Yang saya ambil dari YouTube aja ya. Nah ini, saya pilih yang YouTube. Baru sini saya tulis judulnya ya. Sungai Mahakam misalnya. Nah, ini yang videonya. Misalkan ini satu. Mana lagi ini? Ini kali ya. Ini. Pesona tapi langsung makan, iya. Mana lagi?
Misalkan pesona tepian Sungai Mahakam. Nah, ada dua ya Ibu ya. Klik tambahkan. Nah ini yang video juga sama. Apakah mau digrupkan? Kalau kita mau grupkan, kita grupkan. Ini tampilannya diperbesar. Ini sedang, ini yang paling besar. Misalkan yang sedang. Kita lihat lagi tampilannya sementara. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Ya. Jadi menarik sekali kalau untuk pembelajaran di siswa, kasih gambar-gambar, kasih video. Nah, kemudian bukan hanya menonton gitu ya. Kita akan dari apa yang dibaca, dari apa yang dilihat, dari gambar, dari apa yang ditonton, kita akan memberikan semacam evaluasi gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan embed form, bahasanya formulir. Formnya bisa formulir atau bisa berupa kuis. Nanti jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri ya, bisa mau ditambahkan, tinggal klik di sini. Nah, kita pilih yang khusus untuk form, itu pilih media, pilih yang ini, sematkan atau 2 dari kanan. Ini sematkan. Nah, kita harus perintahnya ininya tempelkan kode semat di sini. Jadi kita harus menyiapkan formulirnya dulu. Apakah berupa kuis ya? Kalau kita ingin mengetahui kepahaman siswa dari membaca, melihat, menonton video, misalkan kita siapkan formnya dulu. Bapak Ibu siapkan formnya. Saya masuk ke form saya. Kayaknya ada pernah saya buat tentang Sungai Mahakam itu. Saya pilih yang form. Kita ambil embed-nya. Ini embed-nya. Mana ya? Sungai Mahakam. Nah ini, kuis Sungai Mahakam. Kita buka dulu kuisnya. Ini kuisnya cuma ada 3. Jangan lupa di pengaturannya kita atur harus anyone with the link ya, supaya nanti ini siapapun dapat menjawab. Jadi supaya nanti siapapun yang menemukan kita bagikan tautan link Sway ini, dia bisa mengakses untuk formulir kita. Nah, selanjutnya yang mana yang diambil, Bapak Ibu perhatikan yang di sini. Nih, yang ini. Yang di sini ya, ini untuk kode QR. Nah, ini yang paling kanan ini, sematkan. Kita pilih yang ini, sematkan. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Sway kita tadi. Nah, kita pastekan di sini. Tempel. Ini sudah masuk belum ya? Kayaknya belum ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Saya pilih media, sematkan, tambahkan kode semat. Oh, ini belum saya salin tadi Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita klik sematkan, kita salin. Nah, ini yang di sini yang disalin. Kita salin. Nah, ini kode ini adalah siap untuk ditempelkan. Kita masuk ke Sway, baru kita tempelkan. Nah, ini udah masuk ya. Proses. Nah, selanjutnya ini sudah ya dari teks, gambar, video, formulir. Sekarang misalkan suara. Nah, Bapak Ibu mau masukkan suaranya, misalkan ya. Audio bisa ya. Ini audio. Audio itu bisa direkam, bisa juga dari ambil dari perangkat misalkan. Kayaknya kalau audio itu bagusnya di atas kali ya. Misalkan ini diklik detail ini ya, detail. Misalkan di sini
Nah, saya mau pilih supaya anak-anak dengar suara gurunya gitu ya. Ini dia audio. Nah, kalau Bapak Ibu mau merekam, tinggal rekam sini. Rekam. Nah, ini diizinkan. Nah, ini bersiaplah. Assalamualaikum anak-anak, silakan kalian pelajari materi berikut ini. Setelah itu jangan lupa dicoba dikerjakan kuisnya. Selamat belajar. Ini kita stop lagi. Baru tambahkan ke sway. Nah, ini di suara Bapak Ibu masuk ke sini, ke sway-nya. Tambah lagi misalkan lagi proses ya. Kita mau nambahkan lagu, misalkan supaya nanti kalau sambil baca-baca ada iringan musiknya gitu ya, mungkin lebih seru kali ya anak-anak. Kita pilih media lagi, kita pilih audio. Saya pilih audionya di sini dari perangkat ya. Jadi tambahkan file audio. Nah, saya udah siapkan lagunya ini. Nah, buka lagi proses. Ini lagi menyiapkan semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu sudah menambahkan teks, gambar, video, dan audio. Yang ini dihapus aja nih Bang. Kita bisa lihat dulu untuk sementara sebelum kita ke pengaturannya. Ini yang suara tadi ya. Yang suara musiknya belum kayaknya lagi. Ini suara saya kayaknya. Kita dengarkan dulu ya. Nah, ini baru udah muncul. Misalkan ini. Nah, Assalamualaikum anak-anak. Silakan kalian pelajari materi berikut ini. Setelah itu jangan lupa dicoba dikerjakan kuisnya. Selamat belajar. Tadi yang suara rekaman ya, Ibu ya. Ini yang misalkan suara musiknya. Suara lagunya. Nyaring sekali ya. Saya kecilkan dulu speakernya. Sungai Mahakam memecah bui, bersinar putih di ayun angin pundung biar, perahu tambangan balarut banyu membawa orang bersinggah-singgah di jembatan dari hulu Sungai Mahakam, tambangan bawah hasil bumi, batu bara, tuan batang kayu. Makan jaman, pulau aman, tambangan bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita menambahkan audionya. Nah, sekarang ini sudah siap sway-nya, tinggal didesain. Nah, jadi seperti kita juga supaya tampil cantik, menarik gitu ya, didesain juga. Nah, ini sama, sway ini juga ketika sudah siap seperti ini, didesain dulu ya, sebelum dibagikan. Nah, kita klik yang desain ini. Desain. Nah, desainnya Bapak Ibu setelah diklik, di sini muncul gaya yang paling kanan sini. Gayanya mau seperti apa? Apakah vertikal, pergeseran, nanti dia bergerak sendiri ya Bapak Ibu. Apakah vertikal, horizontal, atau slide. Misalkan Bapak Ibu maunya yang horizontal, berarti bergulir ya dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi kalau horizontal, seperti ini jalannya dia. Nah, jadi ke kanan gini. Nah, misalkan saya maunya yang vertikal aja. Seperti ini. Ini yang vertikal. Selanjutnya bentuknya Bapak Ibu kita kan yang ini ya, yang bentuknya yang biru tadi tulisannya. Ibu mau yang lain boleh, di sini banyak sekali bentuknya. Mau yang suka bunga-bunga ya.
Bisa nih. Makanya ini. Ini yang bunga-bunga. Yang lain ini banyak lagi nih kalau kita klik. Masih banyak lagi. Nah, misalkan mau yang coraknya seperti yang matematika ya, saya yang ini aja. Nah, garis-garis itu. Atau misalkan kita mau menyerahkan kepada aplikasinya, berarti kita pilih yang di sini Remix. Remix itu berarti kita menyerahkan ke aplikasi Sway ini untuk memberikan gaya untuk desain Sway kita. Kita klik Remix. Nah, dia maunya menyarankan seperti ini. Nah, apakah kita setuju? Kalau kita tidak setuju ya kita ganti ya. Kalau misalkan kita setuju berarti oke gitu ya. Sekarang saya nggak mau yang ini, cuma hijau-hijau aja. Senangnya yang ini. Nah, jadi bebas ya Ibu ya. Sudah, kalau sudah tentang gaya, selanjutnya tinggal pengaturannya. Kita ke titik 3 di atasnya sini. Pengaturan. Nah, ini jadi nanti Sway ini bisa diduplikat. Jadi kalau kita sudah buat Sway, kita akan duplikat bisa. Kita pilih yang di sini, pengaturan untuk Sway ini. Nah, ini bahasanya bahasa Indonesia. Ini pengaturan tampilan. Pengunjung dan penulis dapat menduplikat Sway ini. Kalau Bapak Ibu setujui, berarti nanti bisa diduplikat. Kalau kita tidak mau, berarti tidak usah diklik. Pengunjung dapat mengubah tata letak dari Sway ini. Kalau tidak ingin, tidak usah. Ya. Biasanya yang seperti ini yang dapat mengubah tata letak ini, kalau kita berkolaborasi gitu ya. Ini tampilkan putar informasi Sway. Sekarang putar otomatis, di sini masih nonaktif. Ini harus kita aktifkan supaya nanti dia berjalan otomatis. Nah, kemudian untuk waktunya antara pergeserannya ini paling sedikit itu 3 detik ya, paling cepat, paling lama sampai 60 detik. Jangan terlalu lama Bapak Ibu ya. Nanti yang nungguin ini mana ini. Enggak gerak-gerak. Misalkan kita di 3 aja atau di 5. Bisa sedikit. Nah, di 5 detik. Kemudian apakah akan diulang terus-menerus? Ulang terus-menerus berarti dia jalan terus gitu ya. Sampai di bawah di pom, mutar lagi ke depan terus gitu. Terserah Bapak Ibu ya. Misalkan saya biasanya nggak ulang terus-menerus. Setelah sampai di terakhir, saya maunya anak-anak biasanya stop dulu ngerjakan pomnya gitu. Jadi saya stop aja. Kalau mau ulang terus-menerus juga boleh gitu. Jadi bebas aja kita berkreasi. Kalau sudah pengaturan sesuai ini, selanjutnya tinggal kita bagikan. Klik bagikan, jangan lupa dibagi yang anyone with the link. Jadi siapapun yang memiliki tautan. Jangan hanya orang atau grup tertentu atau orang dalam organisasi saya yang memiliki tautan. Nanti ketika kita bagikan di umum, misalkan di Facebook atau di Instagram, nggak bisa terbuka linknya. Jadi kita harus pilih yang siapapun yang memiliki tautan. Seperti ini. Tinggal kita salin. Nah, salin ya. Tinggal dibagikan. Nanti tinggal salin baru dikumpul di tugasnya. Sekarang kita putar dulu ya. Kita lihat hasilnya tadi sekarang sudah otomatis ya. Nah, itu bergerak sendiri ya. Ini tadi 3 detik ya. Bisa dinyalakan lagunya kalau mau dinyalakan. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa gitu. Nanti dia bergeser sendiri. Saya enggak scroll ke atas gitu ya. Dia sudah otomatis akan bergerak sendiri. Cuma ini apa fotonya ini harus kita klik memang karena bertumpuk kan. Kecuali kalau yang berjejer biasa itu bisa langsung terlihat.
Nah, ini yang videonya, misalnya kita mau klik, langsung terbuka di sini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Saya kecilin ya. Ulin. Namun, sejak pandemi COVID-19, Desa Pampang ini terpaksa ditutup bagi wisatawan. Bu Iren, dulu awal terbentuknya Desa Pampang menjadi desa wisata seperti apa? Sebenarnya dulu Coba yang ini kita lihat ya Bapak Ibu. Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur, di mana di pagi hari ini saya akan coba berjalan-jalan menuju ke salah satu ikon yang ada di Samarinda. Namanya adalah Tertiang Mahakam ya. Ini kebetulan jaraknya kalau misalkan dari hotel cukup dekat, dari Hotel Bumi Senior tempat saya menginap. Mungkin kalau misalkan lihat yang dari sini kalau misalkan pakai mobil sekitar 7 jam, tapi kalau misalkan kita menggunakan perahu itu sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita jalan-jalan ke Samarinda terus pengen mencoba menaiki kapal wisata yang seperti ini sekali lagi, itu katanya kalau misalkan reguler biasanya bookingan, tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu dari jam 5:30 mereka ada 5:30 sore ya. Jadi untuk menikmati sunset. Nah, ini adalah suasana yang ada di dermaga. Kebetulan sekali lagi cuacanya bisa dikatakan habis hujan dan masih mendung. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk sway-nya. Nah, ini yang untuk pomnya ini bisa langsung diisi juga, dikerjakan gitu ya. Mungkin itu untuk materi sway-nya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya saya demokan setelah selesai OneNote ya sekalian. Jadi jelas sudah kita atur anyone with the link ya, siapapun yang memiliki tautan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu OneNote ya, satu catatan. Sama Bapak Ibu kita masuknya di office.com ya. Ini saya sudah tadi di berandanya. Nah, Bapak Ibu jadi masuknya sama dari office.com ya. Misalkan kalau belum bisa seperti ini, sama ketikan aja office.com ya. Nah, ini diklik titik 9-nya, baru di sini ada aplikasi OneNote di bawahnya Excel. Ini aplikasi Office 365 ya, gitu. Yang online ini. Ini OneNote, kita klik OneNote-nya. OneNote ini semacam pengganti buku tulis ya, Ibu. Satu catatan. Di sini kita bisa menyimpan apa saja ya, catatan rapat, menyiapkan bahan ajar untuk murid. Nanti bisa kita bagikan bahan ajar itu ke murid kita ya. Cara kita memulainya, kita buat di sini buku catatan baru. Ya, kalau kita ingin baru membuat. Kita buat buku catatan baru, nah kasih nama Bapak Ibu. Misalkan apa catatan buku catatannya. Misalkan saya kasih nama matematika gitu ya, bahan ajar matematika kelas 10 misalnya. Bahan ajar. Nanti Bapak Ibu dibebaskan ya, memilih apa saja. Bahan ajar matematika. Boleh misalkan perangkat pengajaran. Bahan ajar matematika kelas 10 misalnya. Oh, ini sudah ada katanya. Ya sudah, misalkan kelas ini aja. Matematika kelas 10 aja.
Nah, ini belum ada ya. Sekarang tinggal kita buat. Nah, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu, ini masih proses. Ini sudah berhasil terbuka. Nah, sebagaimana di juknisnya, di rubrik, Bapak Ibu, minimal ada 3 bagian atau section, di mana tiap-tiap bagian itu ada 2 halaman. Nah, yang mana yang namanya section di bawah sini ya Bapak Ibu, ini yang di sini, add section. Berarti ini menambah section atau bagian. Kalau yang di sini add text, berarti menambah halaman. Ibaratnya tuh kalau kita punya buku, maka yang section ini nih yang bagian bab-babnya. Sedangkan teksnya ini di bagian sub-sub babnya itu ya. Nah, misalkan dari matematika kelas 10 ini saya tambahkan sectionnya, misalkan materinya yang pertama adalah eksponen gitu ya. Eksponen. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan aja dulu 3 ya. Misalkan tambahkan lagi setelah eksponen itu logaritma. Logaritma. Nah, oke. Saya tambah, sudah 2 ya Bapak Ibu di sectionnya atau bagian. Tambahkan lagi misalkan persamaan linier atau persamaan kuadrat. Nah, ini bukan di sini ya. Di sini. Nah, ini kalau ada yang salah kita bisa edit ya Bapak Ibu. Kita klik dulu, baru kita ini rename section, kita ganti namanya. Ini jadi persamaan kuadrat. Nah, sudah ada 3 bagian, selanjutnya masing-masing bagian kita berarti mulai dari yang eksponen dari atas. Nah, kita mau nambahkan apa nih untuk eksponen ini? Misalkan Bapak Ibu definisi dengan latihan atau materi, misalkannya bebas aja. Misalkan saya di sininya materi. Nah, baru tambahkan lagi untuk halamannya. Kita klik yang di bawah ini, Apex. Nah, ini itu untuk yang di sini. Misalkan latihan. Sini. Latihan soal, ya. Nah, seperti itu. Yang di logaritma juga sama. Yang logaritma kan harus 2 masing-masing ya. Saya tambahkan lagi, misalkan yang di sini materi. Boleh misalkan definisi dengan contoh soal, boleh aja Bapak Ibu ya, bebas aja. Ini ada 2 halamannya masing-masing bagian. Latihan soal. Lanjut yang untuk persamaan kuadrat juga sama. Ini yang pertama adalah materi. Tambahkan lagi teksnya. Nah, sini tambahkan misalkan latihan. Jadi kalau kita lihat, misalkan dari sini, nah ini ada 2 bagiannya. Logaritma ada 2 juga ya. Yang persamaan kuadrat ada 2 juga ini. Sekarang kita akan mengisinya ya Bapak Ibu. Mengisi misalkan dari yang eksponen dulu. Bagian materi. Ini ya, jadi dari bagian eksponen untuk materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan teks, bisa menambahkan sama ya teks, gambar, atau video juga. Jadi boleh. Teksnya boleh ditulis. Misalkan saya ketikkan definisi eksponen. Definisi eksponen. Tekan titik 2. Kita mau kasih tebal, boleh ini ya. Nah, atau mau dikasih warna, stabilo, boleh warna-warna yang lain. Misalkan ini. Nah.
Misalkan saya anggap aja sudah teksnya ini gitu ya. Nah, saya ambil gambar. Nah, tambahkan gambar dari sini ya Pak Ibu, insert picture. Nah, pilih dari mana? Apakah dari file, berarti dari file desktop kita ya, laptop kita, atau dari kamera atau online. Saya pilih yang online aja gitu ya. Nah, saya cari di sini eksponen. Ini di grafiknya diarahkan. Saya cari definisi. Nah, ini yang definisi eksponen ini ya. Setelah kita klik gambarnya, kita insert. Ini di insert. Maka sudah masuk di sini. Nah, ini kalau kebesaran diklik dulu, baru dikecilkan. Nah, seperti ini. Nah, tambahkan lagi misalkan sifat-sifat. Sifat-sifat eksponen. Saya ngambil dari yang gambar aja ya Bapak Ibu ya. Yang sifat. Sini tadi ada juga gambarnya. Kalau Bapak Ibu punya bahan, misalkan sudah tinggal dipaste aja dari Word. Tinggal dipaste, dikopikan. Saya contohkan yang dari kopi tulisan biasa ya. Ini kan dari gambar. Nah, ini sifatnya. Itu yang banyak yang ini. Insert. Nah. Jadi sudah teksnya baru sedikit tapi ini ya Ibu ya. Nanti yang materi logaritma kita buat teksnya yang banyak. Ini lagi proses. Nah, ini udah masuk gambarnya tadi ya tentang sifat eksponen. Selanjutnya kita mau menambahkan misalkan videonya. Nah, sini kita klik aja tulis video materi eksponen. Nah, Bapak Ibu bisa kita ambil dari YouTube aja. Nah, untuk videonya, kalau kita ambil video, kita harus buka dulu YouTube-nya. Jadi kita harus ambil link-nya. Nah, saya buka YouTube ya, Ibu ya. Nah, misalkan saya cari tadi tentang eksponen ya. Eksponen itu kelas 10. Nah, misalkan saya maunya yang ini, eksponen dan logaritma ini namanya. Ini ditutup aja, di copy ininya, linknya. Nah, link ini kita copy. Nah, kita salin, kita masukkan OneNote tadi, tinggal di paste. Pastenya pakai Ctrl V. Jadi dia nggak bisa kalau pakai yang di sini yang mau paste itu. Sepertinya bisa enggak? Nah, munculnya seperti ini. Jadi kita pakai Ctrl V. Nah, ini baru kita enter. Nah, otomatis videonya sudah masuk di sini. Itu Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan sendiri ya untuk mengisi-ngisi bagian lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini sudah tentang gambar, sudah video ya, teks yang banyak. Nanti saya bagi di sini di bagian materi logaritma aja. Saya cari di sini untuk sekalian menjelaskan immersive reader ya Bapak Ibu membaca. Di sini ada untuk aplikasi membacanya. Ini untuk materi logaritma saya cari lagi juga di sini Bapak Ibu. Di internet aja. Logaritma kelas 10. Nah, ini untuk logaritmanya di sini banyak teksnya. Misalkan sejarah singkat logaritma. Sini saya kopikan misalkan ya sepanjang ini. Nah, panjang ini ya
Bu ya, tentang sejarah singkat logaritma, saya salin, baru saya masukkan di OneNote. Nah, pastinya nggak mau, jadi pakai Ctrl V. Nah, ini udah masuk seperti ini, teksnya ya yang banyak. Misalkan mau diambil lagi yang soal latihannya, di sini ada tadi latihannya. Ya, seperti ini juga bisa dimasukkan, tinggal di copy aja. Misalkan saya masukkan yang ini, contoh soal logaritma dan pembahasannya, saya copy gitu ya, semuanya ini. Nah ini ya, saya copy yang contoh soal ini, salin, saya copy di latihan soal sini. Saya Ctrl V, paste. Ini proses. Saya ulangi, Ctrl V. Nah ini udah masuk. Nah jadi yang berupa tadi bisa masuk langsung. Atau kita misalkan mau memasukkan soal yang berbentuk file. Misalkan di eksponen ini saya ada soal untuk latihan soalnya itu yang berbentuk file gitu ya. Nah, kita pilih yang ini, file. Nah, baru file apa? Kalau dia PDF berarti pilih yang di sini. Kalau file Word atau PowerPoint pilih yang di sini. Insert file attachment. Kalau ini cuma link, cuma apa? Semacam attachment-nya aja, tapi kalau udah diklik baru terbuka. Tapi kalau dia berupa PDF itu akan terbuka langsung. Jangan saya klik ya. Saya punya tadi ini latihan soal yang eksponen. Nah, seperti ini ya Ibu ya, lagi proses dia. Nah, ini otomatis akan terbuka seperti ini. Latihan-latihan soalnya. Itu. Jadi kita bisa menambahkan, menyisipkan dalam bentuk file atau kita ketik sendiri atau kita cari dari internet, bebas aja. Nah, sekarang yang untuk ke logaritma tadi, ke materi. Nah, ini kan teksnya banyak nih ya. Saya mau mempraktekkan tentang immersive ladder, ya, membaca gitu ya. Nah, itu di sini Bapak Ibu, untuk immersive ladder itu adanya di view. Di view, baru ini yang paling pinggir, immersive ladder. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini berarti di sini ada bentuk untuk backgroundnya gitu ya. Nah, apakah mau hijau, atau biru, ya, atau kuning, atau ini kayak pink-pink gitu ya, atau yang putih aja. Nah, baru kemudian mau apa? Ini kalau yang ini bentuknya, misalkan kita mau diubah ke bahasa Inggris, sekalian latihan bahasa Inggris membaca gitu ya. Maka kita pilih translate English. Nah, ini. Jadi kita pilih translate-nya ini banyak. Jadi misalkan dia soal Inggris, mau ditranslate ke Inggris. Kalau ini kan Indonesia, kita mau translate kemana? Bapak Ibu mau belajar bahasa Cina, misalkan. Ya, apa-apa saja di sini banyak bahasa-bahasa di sini. Bahasa Korea, misalnya. Nah, misalkan kita translate-nya ke bahasa Inggris. Nah, sekarang ini by word atau dokumen. Satu dokumen ini misalkan kita aktifkan. Nah, kemudian ini nih ada warna-warnanya. Kalau yang warna kayak ungu ini untuk noun ya, verb itu warna kayak merah-merah ini, adjektif ya untuk kata sifat misalnya. Warnanya yang hijau ini, yang kuning-kuning ini untuk adverb. Nah, sekarang kita akan di sini suaranya bisa disetting mau perempuan atau mau laki-laki ya. Male ini berarti laki-laki, kalau female atau perempuan. Ini kecepatannya, voice speed-nya, ya kan? Mau ditambah cepat sekali. Nah, ini kalau ini 1. Sini.
Kalau sudah, tinggal kita coba, kita dengarkan dia membaca. If we observe from the very beginning, logarithms come from the word algorithm with a fairly unique history. Algorithm means the process of calculating with Arabic numerals. Well, in its history, if a person counts using Arabic numerals, then he is referred to as algorithm, and the inventor of the algorithm is Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. In the Western country, he is better known as algorithm. It was this call that later became the basic concept of the algorithm that Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi invented in 770 and died in 840 in Khwarizm. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk immersive learner. Jadi kita bisa untuk siswa kita gitu ya, pelajaran apa saja walaupun matematika, kita bisa melatih dia untuk terampil dalam berbahasa Inggris gitu ya. Kita juga sebagai guru juga bisa nih ingin supaya kita lebih terampil gitu ya berbahasa Inggris kita. Nah, kita latihan aja di sini. Nah, selanjutnya untuk terakhir itu fitur matematikanya. Nah, untuk fitur matematika ini saya masuk di sini aja ya, di persamaan kuadrat. Misalkan di bagian materi. Nah, untuk fitur matematikanya di sini itu kita pertama pilih yang draw dulu. Nah, di sini ada Math Assistant. Nah, jadi ada asisten matematika. Nah, misalnya kita mau membuat soal nih ya, soal matematika. Pilih dulu yang ini pennya. Misalkan pennya saya pilih misalkan yang mudah-mudah aja Bapak Ibu ya, misalkan 1/2 ini pakai mouse ya. 1/2 ditambah X sama dengan misalkan 1/5. Nah, misalkan soalnya ini ya, soal yang mudah. Maka selanjutnya setelah itu kita kasih yang ini yang lasso select ini yang kedua dari sini. Di sebelahnya penghapus, ini penghapus, di sini yang ini harus termasuk semuanya. Nah, ini kalau belum seperti ini, satunya belum masuk ini nggak bisa. Jadi kita hapus aja dulu. Kita kembali. Ketinggalan lagi ya, ketinggalan 1. Nah, Bapak Ibu. Kita pilih lagi ini. Ayo, aduh satunya kurang ya, ketinggalan. Terus dulu lagi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk semua ini. Selanjutnya kita klik yang Math Assistant. Bagaimana dia menerjemahkan? Nah, dia menerjemahkan tulisan kita tadi yang kita pakai mouse. Itu ternyata diterjemahkannya seperti ini. Kita into maths. Nah, maka akan masuk ke di sini. Nah, baru kelebihannya lagi Bapak Ibu, dia hebat ya, dia bisa mencarikan solusinya biasanya ya. Ini kita lihat dulu apa ini karena bentuk yang sangat sederhana. Biasanya ada untuk solusinya. Coba kita mungkin karena terlalu sederhana soalnya. Biasanya umumnya itu sesuai dengan materinya ini. Misalkan saya pilih lagi penanya. Misalkan X² ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini lagi prosesnya. Kita klik sini, kita iya, sudah semua. Kita klik Math Assistant-nya. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini. Oh, dia jadi ini dipikirnya ini tanda panah ya. Pada saya tadi mengklik tambah. Nah, ini kalau kita misalkan tidak sesuai ya kita hapus ya. Nah, kita anggap lagi seperti ini. Nah, terus ada solusinya enggak?
lagi ya, Bapak Ibu. Coba lagi yang lain. Sini misalkan X kuadrat ditambah, agak bagus lah nulisnya. Ditambah 5 sama dengan 0. Ini ya. Nah, kita lingkarin lagi. Seperti ini. Sudah semua masuk, kita klik Math Assistant. Ya. Bisa dihapus enggak ya? Ini salah ketik ini. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi untuk Math Assistant ini nanti kalau yang bagus nanti dia akan keluar langsung hasilnya. Ya, sekali lagi lah saya coba lagi. Tadi dia masih salah menerjemahkan tulisan saya. X kuadrat ditambah 5X aja. Ditambah 4 sama dengan 0. Saya pilih lingkarannya. Oke, Math Assistant. Nah, ini udah sesuai ya Bapak Ibu ya. Into Maths. Nah, maka kalau dia sesuai seperti ini, ada di sini select and action. Nah, apakah solve for X? Jadi sudah ada langsung untuk penyelesaiannya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Nah, penyelesaiannya tuh X-nya adalah -4 dan -1 katanya. Baru ada lagi di sini ada show step-nya. Apakah kita ingin memakai cara yang mana? Pilih, misalkan saya pilih aja 1 sini. Nah, ini cara memfaktorkan. Ini tinggal tarik sini. Nah, ini ya Ibu ya, langsung masuk dia. Jadi ini kehebatannya dari Math Assistant ini. Lagi misalkan yang faktor tadi mana ya? Ini yang grafnya, misalkan grafiknya. Nah, ini grafiknya. Tinggal di-insert, insert on facts. Berarti dia akan menambah di facts sini. Nah, ini menambah di sini kita geser ke bawah ya. Ini akan menutupin tadi. Misalkan di sini. Nah, ini untuk fitur maths-nya. Matematikanya tadi. Ya. Nah, ini sudah seperti itu. Selanjutnya tinggal kita membagikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang untuk tugasnya Bapak Ibu itu hanya mudah membuat 3 section, 3 bagian, dan masing-masing bagian ini minimal ada 2 ya. Di bagian sini tambahkan teks, video, dan gambar. Terserah aja Bapak Ibu berkreasi. Nah, selanjutnya kita akan men-share-nya ya. Karena akan kumpulkan linknya, atau Bapak Ibu misalkan mau membagikan materi ini ke siswa Bapak Ibu di grup WA, tinggal diklik yang di sini, share. Nah, setelah di-share, pilih yang copy link to notebook. Kita akan mengcopy linknya. Jangan lupa pengaturannya, ini kan hanya people in Guru Inovatif with the link can view. Kalau murid kita mungkin tidak punya Guru Inovatif ya, atau ketika saya membuka di Teams nanti sambung, maka kita pilih yang pengaturannya anyone with the link. Jadi aturlah dia selalu anyone with the link. Nah, setelah itu tinggal di apply. Oke, nanti tinggal di copy, ini sudah anyone with the link can view, copy. Sekarang tinggal di paste, dikumpulkan. Ini saya kumpulkan, misalkan saya demonya di Teams yang kemarin ya, yang ada saya jadi peserta ya Bapak Ibu, misalkan di sini. Nah, di tugas.
Nah, ini saya di sini jadi peserta. Misalkan saya lihat tugas. Saya mau kumpulkan tadi link dari OneNote. Nah, ini kalau seperti ini harus dibatalkan pengumpulan dulu. Nah, kalau belum ada muncul tadi di bawahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau revisi, itu harus dibatalkan pengumpulan dulu, baru diklik sini lampirannya. Nah, tautan, dipilih lautan, karena menampilkan tautan. Nah, kita paste, tempel. Kasih deskripsinya, misalkan tadi link OneNote ya, link OneNote. Link OneNote. Jangan lupa setelah diatur tadi anyone with the link, kita pastekan di sini link OneNote dan dilampirkan. Nah, ini sudah masuk ya link OneNote. Satu lagi yang link yang tadi Sway. Nah, saya kembali ke sini, ke Sway tadi. Nah, ini saya edit. Nah, ini dibagikan, kita pilih siapapun yang memiliki tautan. Oke, tinggal salin linknya. Disalin linknya, baru tinggal dipastekan di tugas. Lalu, pilih lagi lampirkan, pilih tautan, kemudian di sini dipastekan. Tempel, ini kasih keterangan, link Sway. Mau kasih nama juga boleh, ini aja juga boleh. Baru lampirkan. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu, ini sudah terkumpul jadi link OneNote dan link Sway. Kalau Bapak Ibu kumpulnya di tugas masing-masing ya. Link Sway itu di tugas 3, link OneNote itu di tugas yang keempat. Jangan lupa dikumpulkan. Nanti kalau sudah ada animasi-animasinya, itu berarti sudah terkumpul ya. Kita lihat ke tugas kita ya Bapak Ibu. Tugas HGN ini untuk di tugas, nanti Bapak Ibu tinggal dilihat ya. Untuk tugas 3-nya Microsoft Sway. Ini dilihat ini sudah ada yang melihat, bahkan sudah ada yang mengumpulkan ya. Nah, mungkin ada yang sudah saya respon, ada yang belum ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dilihat di rubriknya ya, tampilan siswa, dilihat rubrik tugas Sway. Nah, ini kalau memuat 3 item, maka nilai Bapak Ibu itu poinnya sempurna. Tapi kalau hanya 2 item, mungkin hanya teks dengan gambar, tidak ada videonya, berarti hanya di sini 100 bagi 3, bagi 2 di sini. Kalau di sini bagi 3, 33, berarti 66 baru nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu memuat ada teks, gambar, ada video, nah nanti sudah sempurna poinnya ya. Silakan dilihat. Untuk tugas kembali untuk tugas ini, tugas OneNote saya bukakan. Tugas OneNote ini juga ada yang sudah melihat ya. Bapak Ibu kalau misalkan sudah 100 itu tidak perlu dikumpulkan lagi, tidak apa-apa ya. Nah, ini untuk saya lihat tampilan siswanya. Nah, ini tadinya kan saya pakai screenshot ya, kemudian saya langsung pakai link aja. Nah, ini jadi kalau di OneNote Bapak Ibu ada 3 bagian, berarti nilainya sempurna ya di sini. Kemudian untuk halaman, tiap bagian ada 2 halaman. Ada isinya di situ. Ada teks, gambar, atau video gitu ya. Ya ada isinya lah di situ, jangan cuma kosongan aja. Nah, itu berarti nilai Bapak Ibu sempurna. Jadi tiap bagian itu ada 2 halaman. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk materi kita pada hari ini. Saya kembali ke meeting. Saya nyalakan dulu audionya ya. Saya akhiri dulu share screen-nya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya atur dulu
opsi rapatnya kembali agar Bapak Ibu bisa menyalakan audionya ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini meeting terakhir kita ya. Silakan, mungkin dari tugas-tugasnya. Harapan saya semua Bapak Ibu bisa lulus ya. Dan mengumpulkan tugas terakhir itu tanggal 18. Kalau Bapak Ibu ada waktu lebih cepat itu lebih bagus ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini, tentang OneNote dan Sway. Jadi OneNote Sway itu tidak akan memberatkan Bapak Ibu ya. Di laptop di HP anak-anak kan dia kan sistemnya link ya, di penyimpanannya ada di OneDrive kita. Jadi aplikasi yang memuat langsung ada teks, gambar, video ya. Videonya mau kasih 2, 3 itu Sway ya, keunggulannya Sway. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dari materinya? Atau dari tugas-tugasnya ada yang mau ditanyakan? Silakan dinyalakan aja audionya ya. Ya silakan Sudah Pak jelas, Bu. Samuel. Ya, selamat sore. Nggih. Sudah jelas Ya, kalau yang ketiga ini sudah sangat jelas, Bu. Cuma yang kedua kemarin tugas saya kan kurang, jadi sudah saya kumpulkan kembali. Apa yang lama itu kita perlu hapus atau enggak, Bu? Enggak pengaruh ya, Bu? Nggak pengaruh. Oh iya. Saya cek aja ya langsung ini ya Pak ya, biar Bapak Ibu Ya, tahu juga bagaimana ya. cara kalau mengoreksi gitu ya. Saya berbagi lagi, saya buka tugasnya Ibu ya. Ya, Supaya terima Bapak kasih, Ibu Bu. Nggih. Sama Pak. Kita buka tugas. Jadi tugas itu kita bisa buka di room atau di sini Bapak Ibu, di tugas di sini juga bisa ya, yang atas ini. Jadi kalau Bapak Ibu jadi guru, misalkan mau memeriksa tugas anak-anak bisa dilihat di situ. Nah, ini misalkan Microsoft Form ini terlihat di sini 18, baru 16 yang saya kembalikan, berarti masih ada di sini yang belum saya kembalikan, ya. Ini kita lihat. Nah, ini juga sudah ada yang mengumpulkan lagi. Nah, ini malah banyak yang sudah mengumpulkan. Tadi Pak punya Bapak Samuel ya. Ini tadi saya lihat di sini ya. Ini Pak Samuel ini butuh revisi ya Pak ya. Nah, Ya, betul. ini berarti yang terbaru berarti yang ini tadi ya, formulir Ya, ya. formulir PPDB ya, saya ganti formulir. Iya. Nah, ini sudah benar. Ada 5, ada 6, ya sudah. Nah, kalau sudah memenuhi seperti ini, tinggal kalau karena kita menggunakan rubrik, jadi saat saya menilai, saya cukup mengklik di rubriknya sini. Nah, ini sudah ada 5, berarti ini dihapus ya, yang tadi saya tulis komentarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan rubrik. Kalau kita tidak menggunakan rubrik, kita mengira-ngira sendiri gitu ya. Kalau kita menggunakan rubrik, dia otomatis poinnya itu akan muncul sendiri sesuai dengan rubriknya tadi. Kalau kita tidak menggunakan rubrik, kita akan mengisinya di sini manual. Misalkan, saya rasa nilainya sempurna, berarti 100. Ini umpan baliknya, karena sudah benar, saya kasih baik sekali. Kemudian dikembalikan. Nah, kembalikan ini juga ada 2. Kalau perlu revisi, berarti kembalikan untuk direvisi. Kalau tidak perlu, berarti pilih yang kembalikan. Selanjutnya saya tutup. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini yang sudah, makasih, Bu. Ini sama-sama Pak. Ini yang sudah saya kembalikan. Ini ada yang belum. Misalkan ini yang punya Bu Neni. Punya Bu Neni ini. Cuma ada form apa ini? Saya lihat ya.
Nah, ini baru POM baru ya. Punya Ibu sudah 5 POM-nya, benar. Saya kembali ke sini. Belum ada ya yang untuk kuisnya ya. Nah, jadi saya isi di sini. Yang untuk POM ini sudah benar 5. Yang untuk kuis belum ada. Saya kasih umpan balik. Lampirkan pekerjaan untuk POM kuis ya. Selesai, maka karena cuma satu yang sempurna, nilainya di sini masih 50 ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa saya kasih umpan balik lagi atau saya copy aja dari tadi. Dari yang di sini. Jadi seperti itu cara menilainya Bapak Ibu. Kalau kita di Microsoft Teams. Nah, ini saya kembalikan karena belum sesuai KKM, kembalikan untuk direvisi. Seperti itu ya. Caranya kalau kita mau menilai pekerjaan murid kita. Gitu. Nanti yang lain akan saya koreksi ya Bapak Ibu. Ini sudah ada juga yang mengumpulkan sway, sudah. Yang pertama kali itu Pak Patur ya. Patur itu kalau sway-nya itu, nah ini dikumpulkan lagi. Sway-nya itu pertama tidak bisa diakses ya. Coba saya cek sekarang, apakah sudah diatur. Kalau tidak bisa dibuka itu di sininya tidak bisa terbuka Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa. Ya. Jadi dia mempersilahkan saya untuk mengedit. Saya tampilkan aja ya. Ini berarti sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu. Gambar, sudah ada teks. Ini sudah ada video. Berarti sudah ada 3. Nanti berarti sudah bagus. Saya kembali ke sini. Saya isi di sini. Nah, berarti sesuainya sudah memuat 3 item. Selesai. Nah, maka otomatis akan ada nilainya otomatis di sini. Ini tadinya tidak bisa diakses. Nah, saya kembalikan nilainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang lainnya akan saya koreksi. Jadi nanti nilai-nilai ini kan untuk tugas ya. Nah, untuk nilai itu terlihat di sini Bapak Ibu. Jadi datanya itu terrekap di sini nilai-nilai. Nah, ada nilai-nilai Bapak Ibu. Nah, ini akan terlihat di sini. Ini yang belum mengumpulkan sama sekali. Ada yang sudah tugasan, kan Ibu Nurpita Lestar ini sudah tugas 1, tugas 2, tugas 3 sudah dikumpulkan, tapi belum saya koreksi. Tugas 4-nya sudah dilihat. Nah, ini yang Pak Saiful udah lengkap semua ini ya. Sudah lulus ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk nilainya. Nah, jadi yang lain-lain ini ya, misalkan nggak bisa dikumpulkan, kalau ada kesulitan jangan segan-segan japri aja saya, nggak apa-apa. Jadi harapan saya Bapak Ibu semua bisa lulus gitu ya. Mungkin saya kembali lagi ke room meeting kita. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya stop dulu sharingnya. Alhamdulillah ini 22 ya pesertanya. Kemudian terkait itu Bapak Ibu redem kode. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendaftar di Learn gitu ya sekali. Nah, berikutnya Bapak Ibu tinggal diklik-klik aja tuh linknya. Sayang maksudnya nanti kalau sudah kelewatan kan. Jadi untuk redem kode itu untuk menambah transkrip dan batch Bapak Ibu ya di pelatihan Microsoft. Di suatu ketika siapa tahu Bapak Ibu nanti dapat kesempatan menjadi trainer seperti saya gitu ya. Tadinya saya juga seperti Bapak Ibu ini ikut-ikut pelatihan. Saya awalnya ikut pelatihan yang TOT Guru Inovatif tahun 2020 itu ya Bapak Ibu. Nah, di seperti itu. Selanjutnya saya berbagi hingga akhirnya saya berbagi pelatihan
saya posting di Facebook gitu ya. Akhirnya yang fellow, Microsoft Fellow yang di atas itu memantau gitu ya perkembangan kita aktif belajar, berbagi, hingga akhirnya direkomendasikan menjadi MIE expert. Jadi saya expertnya juga baru tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Jadi nanti yang diperlukan itu apa ya tadi itu transkrip nilai kita itu, transkrip pelatihan-pelatihan kita itu, Bapak Ibu. Jadi kalau pelatihannya itu dengan Redem itu ada tadi di situnya instruktur lab trainer, itu berarti ada salah saya besar lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu lebih semangat. Saya lihat tuh yang kedua itu yang materi pertama itu udah bagus 13 orang baru. Yang materi kedua baru 9. Yang hari ketiga itu malah baru 5 sama 4 kayaknya. Yang mengklik Redemnya. Pakai HP juga bisa Bapak Ibu, tinggal diklik aja. Tutup dulu ya. Saya masuk di Learn ya Ibu ya. Microsoft Learn Microsoft.com. Learn ini sudah kan tidak ada pertanyaan, saya tambahkan ini aja ya Bapak Ibu ya. Learn Microsoft.com. Learn titik Microsoft. Nanti hari ini akan dibagikan lagi yang Redem yang ke materi 2 hari ini Bapak Ibu ya. Sesuai dan OneNote. Learn Microsoft.com. Learn Microsoft.com. Nah ini Bapak Ibu, karena saya sudah lama gitu ya, levelnya udah level 8. Ini akun saya nih, akun Guru Inovatif saya. Dilihat di profilnya. Nah ini Bapak Ibu, batch-nya ada 55. Tropinya ada 12. Seperti ini. Transkripnya di sini, transkripnya. Nah, transkrip saya ini. Yang terbaru itu 5 Desember ya, 2021. Ini transkripnya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau yang ada Redemnya itu, dia tampilannya seperti ini tampilannya. Kalau ini saya belajar sendiri. Yang ini tampilannya instruktur lab training. Ini berarti itu ada Redemnya, Redem kodenya. Nanti tampilannya kayak gini, custom training, di sini judulnya. Nah, yang materi-materinya itu kemarin saya ambilkan, saya buat kalau yang buka catatannya ya. Yang kemarin itu yang untuk Microsoft Learn itu materinya Microsoft Educator Academy ya. Yang Teams tuh convert, collaborate, and build community in Teams. Jadi nanti di sini judul-judul materinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini semuanya yang kita ikutin itu kita masukkan Redemnya. Jadi dari 2020 nih, nah dari Juli saya ikut itu ya. Saya lihat lagi. Tadi dari Juli terakhir tadi ya. Ini 2021. Seperti itu Bapak Ibu, itu sebagai rekam jejak juga Bapak Ibu. Jadi dimasukkan Redemnya ya, supaya ada menambah transkripnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk sebagai apresiasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan ikut pelatihan di mana saja, misalkan yang Microsoft dunia global gitu juga pasti akan diberikan Redemnya. Nanti kita meredem, nanti akan masuk ke transkripnya. Sebagaimana kita seperti orang kuliah itu ya Bapak Ibu. Jadi ada transkripnya sebagai apresiasi dari kita sudah mempelajari. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Gimana? Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri.
Iya Bu, cukup. Cukup. Baik, kalau cukup bisa kita foto dulu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dihidupkan kameranya. Saya ambil share screen-nya. Karena dilaporkan juga Bapak Ibu. Jadi di Teams itu saya lampirkan daftar hadir. Share screen-nya ada di bagian laporan ya Bapak Ibu. Dibuka di Teams-nya itu. Ada lagi yang mau membuka kamera? Galeri besar. Baik Bapak Ibu, sebentar ya. Saya siapkan dulu. Saya ambil share screen-nya ya Bapak Ibu. Ini yang mode galeri besar dulu. Nah. Bentar ya Bapak Ibu. Saya simpan dulu share screen. Nah, saya ganti lagi. Ganti yang mode bersama ya. Ada lagi yang mau hidupkan kamera? Mode bersama. Oke, Bapak Ibu, saya ambil share screen-nya ya. Siap. Screen. Nah, kita ganti lagi ya, Bapak Ibu, pemandangannya. Pilih pemandangan. Bentar ya, saya masih pilih pemandangan. Pilih pemandangan yang ini. Wah, ini kurang bagus di batu-batu ini. Siap ya, Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Salah ya. Oh, ini saya salah lagi. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, besut 5. Satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Kali lagi. Oke, siap ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah saya ambil screenshot-nya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali ya atas perhatian Bapak Ibu semua, atas kesediaannya untuk bergabung di meeting 3 hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat ya Bapak Ibu. Baik, kita akhiri meeting ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.